Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Sekda Kota Pagalang, yang kami hormati para asisten, yang kami hormati para dinas Kominfo, dan yang kami hormati rekan pers Kota Pagalang yang telah hadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan berkat rahmat dan karunia. Pada siang hari ini kita sama-sama diberi kesempatan untuk sama-sama hadir dalam rangka press release catatan akhir tahun dalam refleksi pelaksanaan pembangunan di Kota Pagalang tahun 2020. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita semua akan menjadi penganut sunnah-sunnah yang sebagian. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masyarakat Kota Pagalang dan hadirin sekalian yang saya hormati serta saya banggakan dalam pelaksanaan visi dan misi Kota Pagalang periode 2018-2023, pemerintah Kota Pagalang terus berupaya dalam memacu pertumbuhan ekonomi melalui berbagai sektor, sekaligus menetapkan prioritas di berbagai bidang seperti infrastruktur dan konektivitas dan proses pembangunan, seperti halnya pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi petani, UMKM, penggiat wisata, serta penguatan karakter anak melalui pendekatan keagamaan dengan peningkatan peran para ustadz, ustazah, dan guru mengaji, dan juga peningkatan peran serta RT RW dalam pembangunan di semua sektor juga digalakan. Berdasarkan hal tersebut dapat disampaikan berbagai capaian dalam refleksi pembangunan Kota Pagalang tahun anggaran 2020 sebagai berikut. APBD Kota Pagalang setelah perubahan berjumlah 828 miliar 63.446.069 rupiah. Terdapat penambahan sebesar 87 miliar 261.374.863 rupiah. Dari anggaran yang semula hanya sebesar 740 miliar 802.071.206 rupiah. Dan dari total APBD tersebut dialokasikan pada pembangunan di berbagai sektor secara menyeluruh di wilayah Kota Pagalang, yang antara lain: pertama, pembangunan peningkatan jalan A, jalan aspal sepanjang 47,54 km, B, jalan beton sepanjang 6,7 km, C, pembangunan jembatan sepanjang 96 meter terdiri dari jembatan gantung, jembatan penghubung, dan plat dekat, D, jalan usaha tani sepanjang 1950 meter. 2, pembangunan saluran drainase atau gorong-gorong sepanjang 13.271,86 meter. 3, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi sepanjang 15.055 meter. 4, lampu jalan sebanyak 322 titik. 5, pembangunan gedung. A, pembangunan venue badminton 1 unit di kawasan Sport Center yang CSR dari PTPA melalui Pak Gubernur. Yang B, pembangunan rumah produksi kopi 1 unit di daerah Rimba Candi. Dan C, pembangunan public safety center 1 unit. D, pembangunan laboratorium kesehatan 1 unit. Penambahan ruang puskes bandar 1 unit, pembangunan menara pandang di kawasan Dempopat,
pembangunan jalan di kawasan Dempo Park sepanjang 475 meter, dan pembangunan kios cenderamata di kawasan wisata Dempo Park 4 unit, pembangunan gazebo di kawasan wisata Dempo Park 3 unit, pembangunan bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS sebanyak 325 unit, pembangunan tangki septik individual sebanyak 100 unit, dan pembangunan rehabilitasi sekolah, ruang kelas 2 ruang kelas TK, 4 ruang kelas SD, dan 5 SMP. Ruang guru 4 untuk SMP, rehab jamban 17 SD dan 6 SMP, rehab laboratorium IPA 4 SMP, rehab perpustakaan 5 di SD dan 3 di SMP. M. Pengembangan dan pemasangan saluran air minum terdiri dari 6 saluran pipanisasi dan 656 saluran rumah tangga. N. Rehab 12 unit, itu 3 unit Pagarang Selatan, 5 unit Pagarang Utara, 2 unit di Utara, dan 2 unit di Tengah. Ini rehab masjid. 6. Bantuan-bantuan yang dialokasikan melalui APBD Provinsi dan APBN terdiri dari yang pertama, kredit usaha rakyat atau KUR sebanyak 206 orang peminjam dengan jumlah pinjaman sebesar 3.379.000.000, yang disubsidi oleh pemerintah adalah sebesar 77.416.420 rupiah. B. Bantuan stek kopi atau lebih dikenal dengan sambung pucuk sebanyak 1 juta batang dengan realisasi sebesar 68%. Yang C. Beasiswa berprestasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah terdiri dari 10 siswa untuk tingkat SMP, 10 siswa untuk tingkat SMA, dan 10 siswa untuk tingkat perguruan tinggi. D. Bantuan perbaikan irigasi pasca bencana ada 4 paket, yaitu rehabilitasi atau rekonstruksi pasca bencana irigasi ataran sawah Danau Alai, Kelurahan Atung Bungsu, Dempo Selatan sepanjang 350 meter. Kedua, rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana irigasi ataran sawah Dusun Tanjung Menang, Kelurahan Pulau Dipo sepanjang 355 meter. Rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana irigasi ataran sawah panjang Dusun Blumai, Kelurahan Kebanakung sepanjang 350 meter, dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana irigasi ataran sawah Dusun Tanjung Aro sepanjang 220 meter. E. Bantuan bus sekolah dari Kementerian Perhubungan sebanyak 1 unit, dan F. Bantuan motor sampah dari PTPA 1 unit, bantuan traktor roda 4 dari Kementerian Pertanian ada 10 unit, bantuan hand traktor 40 unit juga dari Kementerian Pertanian, power tracer 10 unit juga dari Kementerian Pertanian, konseler 10 unit juga dari Pertanian, benih padi 37,5 ton juga dari Kementerian Pertanian, bantuan pompa air 50 unit, bantuan kultivator 30 unit juga sama dari Kementerian Pertanian, dan bantuan mobil ambulan TSC 119 Dinas Kesehatan sebanyak 1 unit hibah dari Provinsi Sumatera Selatan. Bantuan pembangunan Tugu Selamat Datang 1 unit CSR dari Bank Sumsel. Bantuan kios pedagang Tugu Limau 8 unit CSR dari Pertamina. Bantuan peralatan pengolahan perikanan dan chest freezer 10 unit kepada 10 poklosar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bantuan bibit ikan untuk perairan umum Tebat Desa terdiri dari 10.000 untuk Tebat 7 beku di Karangdalo, Jawa Tengah, 10.000 Tebat genting di Karangdalo juga, Jawa Tengah, dan 11.000 di Tebat Geban, Alun 2, Pagarang Utara, 10.000 di Tebat Empai, Pejalang, 2.000 di Tebat Mata Kuyung, 2.000 di Tebat Muara Tenang,
5.000 untuk warga binaan atau kolam terpal lapas pagar lam, 3.500 bibit percontohan budidaya ikan dalam ember Koramil, dan 50.000 bibit tebat-teban hibah Provinsi Sumatera Selatan. S. Bantuan bibit ikan untuk kelompok pembudidaya ikan terdiri dari 75.000 ikan nila APBD, 70.000 ikan nila APBD Provinsi, 140.000 ikan nila APBN, dan 105.000 ikan mas juga dari APBN. T. Bantuan diklat membatik melalui anggaran Dekon Provinsi Sumatera Barat melalui diklat industri sebanyak 70 orang. 7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat. A. Diklat pimpinan atau P4 sebanyak 40 orang, diklat jabatan pimpinan pertama sebanyak 80 orang, tugas belajar sebanyak 3 orang, dan D. Pelatihan peningkatan kewirausahaan koperasi sebanyak 54 pengurus koperasi dan 80 orang dari UMKM. E. Pelatihan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif sebanyak 360 orang. F. Sosialisasi kepada masyarakat di 35 kelurahan tentang pemberdayaan masyarakat kelurahan sebanyak 3.590 orang. Dari berbagai uraian dalam capaian pelaksanaan pembangunan Kota Pagar Lam pada tahun 2020, dijelaskan bahwa telah banyak proses pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2020. Walaupun kita sama-sama ketahui bahwa di tahun 2020 ini kita sedang menghadapi bencana non-alam yaitu COVID-19 secara nasional, yang mana telah memberikan dampak yang besar bagi stabilitas ekonomi serta pola sosial dan budaya ataupun budaya daerah ataupun budaya nasional. Namun kita tentunya harus optimis bahwa kita dapat menghadapi kondisi ini dan melaksanakan pembangunan sebagaimana yang telah direncanakan. Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2020 harus juga menjadi momentum bagi kita semua untuk dapat menjadi refleksi atau gambaran bagi kita dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga proses pembangunan yang belum mencapai target ke depannya dapat kita penuhi dan capaian yang telah sesuai dengan target pun akan dapat kita lebih tingkatkan lagi. Ke depan tentunya kita juga akan mulai melaksanakan rencana pembangunan pada tahun 2021 yang mana telah disusun sebelumnya pada tahun 2020, seperti pertama program bantuan stek kopi yang pucuk untuk para petani di tahun 2021 akan terus disiapkan sebanyak 1 juta stek kopi dan yang akan mendapatkan bantuan melalui APBN Provinsi sebesar 1 juta stek kopi. Hal ini tentu saja sangat membantu dalam percepatan proses untuk mencapai target 50 juta stek kopi dalam 5 juta stek kopi dalam 5 tahun, serta secara langsung akan dapat meningkatkan produktivitas tanaman kopi di Kota Pagar Lam. Yang kedua, penambahan venue di kawasan Sport Center sebagai sarana penunjang guna meningkatkan prestasi dan daya saing di bidang olahraga pun telah kita usulkan melalui dana Banggup untuk venue lapangan tenis, bola kaki, serta atletik dan sarana jalan di komplek dan drainase pada seputaran area Sport Center tersebut. 3. Subsidi bunga kur yang digelontorkan oleh pemerintah Kota Pagar Lam secara bertahap telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Kota Pagar Lam dalam pemanfaatan kredit usaha rakyat. Pada tahun 2020 terjadi penyaluran yang cukup signifikan dan kedepannya pemerintah Kota Pagar Lam akan melakukan evaluasi dan optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR yang bertujuan untuk mendukung UMKM, pemberi kredit atau pembiayaan modal dan atau investasi individu perorangan, badan usaha, kelompok usaha yang produktif dan layak untuk mendapat pinjaman. 4. Terus diupayakan peningkatan sarana pariwisata melalui pembangunan cable car yang insya Allah 2021 masuk di dalam
perencanaan atau DID. Ini harapannya untuk meningkatkan daya tarik wisata di Kota Pagarlang di samping wisata alam, serta diharapkan untuk mendorong tumbuhnya investasi atraksi wisata baru yang dikembangkan baik secara perorangan ataupun badan usaha. Karena kita patut berbangga pada tahun 2019-2020 ini peningkatan sarana dan prasarana atau objek wisata oleh swasta cukup banyak yang tumbuh berkembang di atas 10 tempat. 5. Terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan dengan tujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, teredukasi, berwawasan, serta terus memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dari masyarakat yang berpenghasilan rendah. 6. Terus mendorong kesehatan yang difokuskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan, perbaikan dan peningkatan infrastruktur kesehatan, deteksi dini terhadap wabah penyakit, kampanye dan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, serta jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui JKN KIS. 7. Prioritas pada bidang infrastruktur dan konektivitas, jalan, jembatan, perumahan, sanitase, drainase, bandara, jalan usaha tani, dan pariwisata, guna untuk meningkatkan kecepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas. Karena dengan adanya infrastruktur dan konektivitas yang memadai, diharapkan laju distribusi barang akan semakin lancar, serta secara langsung dapat meningkatkan daya saing produk-produk dari Kota Pagarlang dan juga dapat meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Pagarlang. Masyarakat Kota Pagarlang dan hadirin sekalian yang saya hormati, demikian uraian refleksi pembangunan Kota Pagarlang tahun anggaran 2020. Serta di kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, terkhusus kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru yang telah banyak membantu dan memberikan bantuan gubernur kepada Kota Pagarlang, dan juga ucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Pagarlang, instansi vertikal, unsur TNI Polri, forum kerukunan antar umat beragama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh unsur lainnya, serta peran serta seluruh masyarakat Kota Pagarlang yang mana telah membantu bersinerginya dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Kota Pagarlang. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media, Topes, yang telah berupaya secara maksimal untuk memberitakan dan mengkampanyekan tentang apa dan bagaimana Kota Pagarlang. Kami pun juga sangat mengapresiasi segala bentuk peran serta dari berbagai pihak dan seluruh elemen masyarakat yang mana telah berpartisipasi secara aktif mendukung program pemerintah dalam upaya menanggulangi dan memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 khususnya di Kota Pagarlang. Walaupun sama-sama kita ketahui sampai saat ini COVID-19 masih ada di Kota Pagarlang, walaupun trennya sangat landai, di mana sampai hari ini kita ada kurang lebih 111 orang yang terpapar COVID-19, dan di antara 118 itu masih ada 7 orang yang sedang berjuang untuk sembuh dari COVID-19, 1 orang dirawat di rumah sakit daerah Besema, dan 6 orang isolasi mandiri. Dan dari kesempatan yang berbahagia ini, mari kita juga saling mengingatkan untuk tetap di dalam protokol kesehatan guna kita memutus mata rantai COVID-19 dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, serta dengan pola hidup sehat. Ada sedikit tambahan bahwa bandara kita, Bandara Tumbungsu, setelah per 1 Januari diserahkan penuh ke Kementerian Perhubungan,
Dan dalam waktu 1 tahun ini pembangunan di sana cukup signifikan, di mana runway dari 1.340 sekarang sudah menjadi 1.500 dan sisi darat pun sudah dipercantik. Mungkin kalau ada teman-teman media yang sempat ke sana bisa melihat perubahan-perubahan yang sangat signifikan di sana. Jadi kita berterima kasih kepada Kementerian Perhubungan atas apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Kita berharap 2021 pandemi COVID-19 ini tidak mengganggu lagi, sehingga kita berharap di tahun 2021 sudah ada penerbangan reguler, baik itu yang Pagarlam Palembang, dan kita juga berharap ada penerbangan reguler yang dari Pagarlam ke Jakarta. Karena jelas sekali Atung Bungsu akan sangat membantu untuk peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Pagarlam. Dan tentunya saya pun sangat berharap ke depannya kita akan terus bekerja sama, bergotong royong dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan di Kota Pagarlam, dan semoga segala bentuk usaha serta rencana yang kita laksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, yang tentunya sebagai harapan kita bersama. Dan saya yakin tanpa peran media tidak akan terlihat apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Pagarlam. Itu kami sangat berharap dukungan dari media untuk bisa mensosialisasikan, menyampaikan, dan memberitakan apa-apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Pagarlam. Untuk itu, sekali lagi, kami dari pemerintah Kota Pagarlam memberikan apresiasi khusus kepada teman-teman media dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, semoga semua yang telah direncanakan dan diprogramkan oleh pemerintah Kota Pagarlam untuk 5 tahun dari 2018 sampai ke 2023 dapat dilaksanakan, dan insya Allah setiap akhir tahun kami akan membuat catatan akhir tahun, dan di akhir masa jabatan nanti kami akan menyampaikan catatan 5 tahun untuk pemerintahan 2018-2023. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.